Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Endri Atasiki Channel. Baik sahabat semua, terutama GP Mania yang baru menemukan channel ini, terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Dan tonton video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan informasi. Serta biasakan nonton video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Semoga video ini memberikan informasi tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya. Jika video ini dirasa bermanfaat atau memberikan informasi untuk sahabat semua, tolong bantu saya untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke sosial media Anda. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kalau bukan dukungan Anda, saya bukan apa-apa. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Baik sahabat GP Mania, bagi Anda semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km serta mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Mandalika International Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalanan atau juga disebut dengan street circuit, yaitu sirkuit jalanan yang pertama kali di dunia yang digunakan untuk perhelatan akbar balapan MotoGP. Jadi sirkuit ini adalah merupakan bukan sirkuit yang permanen, sehingga setelah nanti balapan, sirkuit ini bisa digunakan oleh para pengguna jalan. Dan sirkuit Mandalika ini digadang-gadang sebagai sirkuit termegah dan terindah di dunia. Bagaimana tidak, sirkuit Mandalika ini dibangun di tepi pantai, sehingga para pengunjung dan para penonton nanti selain bisa menyaksikan balapan MotoGP, akan dimanjakan dengan pantai-pantai yang begitu mempesona, yang bisa memanjakan mata para penonton. Selain dibangun di tepi pantai, sirkuit Mandalika ini juga dikelilingi dengan bebukitan. Bahkan di dalam area sirkuit ada bebukitan yang akan disulap menjadi pink hill atau akan ditanami oleh bunga bougainville. Dengan rencana akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan ini. Sampai saat ini baru 5.000 bibit bougainville yang telah ditanam, sehingga hanya tinggal menunggu waktunya saja untuk berbunga. Seperti yang sahabat lihat, di depan ini adalah merupakan tunnel, karena sirkuit Mandalika mempunyai 2 tunnel, yaitu tunnel pertama yang terletak di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Tunnel yang pertama ini mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebar 12 meter dan tinggi kurang lebih 7 meter, serta tunnel ini berada di utara sirkuit. Kemudian tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana tunnel yang kedua ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian masih sama 7 meter. Serta tunnel yang kedua ini berlokasi di selatan sirkuit. Selain itu, sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 5 tikungan ke kiri dan 12 tikungan ke kanan. Bahkan di sirkuit Mandalika ini ada tikungan yang sangat difavoritkan
bahkan menjadi tikungan yang paling indah sekali, yaitu tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Di mana tikungan yang ke-10 ini selain yang paling dekat dengan bibir pantai, juga para penonton bisa menonton dari atas bukit. Sehingga selain menonton balapan, para penonton juga akan dimanjakan dengan pesona yang begitu indah, yaitu Pantai Mandalika. Pembangunan sirkuit Mandalika ini begitu detail pembangunannya dan juga begitu hati-hati, karena memang sirkuit Mandalika ini adalah merupakan progres pembangunan bertaraf internasional. Sehingga di dalam sirkuit juga dibangun beberapa drainase, bahkan lebih dari 5 drainase yang dibangun, yang berfungsi untuk mengalirkan air dari zona sirkuit menuju luar zona sirkuit, agar sirkuit Mandalika ini benar-benar bebas dari genangan air atau banjir. Jika dilihat dari konstruksi pembangunannya dan dilihat dari bentuk sirkuit ini, sudah jelas sirkuit Mandalika ini akan menjadi sirkuit yang paling difavoritkan oleh para rider. Sehingga nanti para rider akan bebas memacu kuda besinya dan beradu skill di sirkuit Mandalika ini. Untuk progres pembangunan sirkuit Mandalika ini diharapkan akan selesai tepat pada waktunya, alias tidak molor. Bahkan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2021 pembangunan sirkuit ini ditargetkan selesai. Karena di bulan Oktober tahun 2021 sirkuit ini akan benar-benar digunakan untuk tuan rumah balapan MotoGP. Walaupun saat ini beredar rumor bahwa sirkuit Mandalika hanya dijadikan sebagai sirkuit cadangan, namun kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak berkecil hati dan berdoa semoga sirkuit Mandalika ini benar-benar jadi tuan rumah untuk balapan MotoGP dan bukan hanya dijadikan sebagai sirkuit cadangan saja. Untuk mencapai target yang telah ditentukan, sirkuit Mandalika ini pembangunannya terus dikebut, sehingga nanti pada bulan Juni tahun 2021 diharapkan akan selesai, sehingga para pekerja dituntut untuk bekerja lembur hingga malam hari. Baik sahabat semua, di depan ini adalah merupakan tunnel yang kedua yang berlokasi setelah tikungan yang ke-7 sebelum tikungan yang ke-8. Di mana tunnel ini difungsikan untuk mobilisasi para pengunjung atau para penonton untuk hilir mudik keluar masuk zona sirkuit. Sehingga sekalipun sirkuit ini sedang digunakan untuk balapan, para penonton tidak terhalang untuk keluar masuk zona sirkuit. Bahkan tunnel ini digunakan untuk keperluan logistik atau pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Baik sahabat semua, di depan ini adalah merupakan tikungan yang ke-8. Di sini ada bukit di tengah-tengah lintasan yang sedang dipugar. Bukit ini adalah merupakan bukit yang begitu tinggi tadinya. Nah sekarang tinggal sedikit lagi, hanya tinggal menunggu untuk pemugaran sehingga nanti akan rata dengan lintasan. Kemudian ini adalah lintasan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Di sini sudah terlihat untuk lintasannya ke-9 begitu rapi, hanya tinggal nanti menunggu konektivitas untuk semua tikungan.
Nah, ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 yang sudah disebutkan tadi di awal video. Tikungan ini merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, sehingga tikungan ini merupakan tikungan yang favorit bagi para penonton dan juga bagi para rider. Sehingga selain menonton balapan, di sini juga nanti akan melihat pesona yang begitu indah dari Pantai Mandalika. Sebagai informasi tambahan untuk para GP Mania, bahwa sirkuit Mandalika ini sebagian sudah diberikan cairan Femcoat atau cairan pengaspalan dasar. Karena pengaspalan untuk sirkuit Mandalika ini dilakukan dengan 3 lapis aspal. Sebagai informasi untuk para GP Mania, bahwa pengaspalan sirkuit beda dengan pengaspalan jalan-jalan pada umumnya. Karena menurut peraturan, pengaspalan sirkuit tidak boleh dilakukan dengan sepotong-sepotong, sehingga pengaspalan sirkuit menunggu konektivitas semua lintasan. Setelah semua lintasan tersambung, baru akan diadakan pengaspalan secara serentak. Karena menurut peraturan tidak boleh pengaspalan ada yang disambung. Lapis aspal tersebut dilakukan dengan 3 lapis, yaitu lapis pertama, lapis aspal konkrit base atau AC base. Yang kedua, lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Dan yang ketiga adalah lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama para GP Mania di seluruh pelosok Nusantara, perlu berbangga karena kita mempunyai sirkuit Mandalika yang dijadikan sebagai sirkuit terindah dan termegah di dunia. Mudah-mudahan sirkuit ini benar-benar selesai pembangunannya tepat pada waktunya. Kita berdoa saja semoga di bulan Oktober nanti sirkuit Mandalika ini benar-benar akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Para GP Mania, apabila Anda semua ingin menyaksikan secara langsung, bisa datang langsung ke sirkuit Mandalika ini nanti di bulan Oktober 2021. Di mana sirkuit ini akan menjadi saksi bisu bahwa Indonesia mencetak sejarah baru tentang balapan MotoGP. Baik sahabat semua, demikianlah video ini saya buat, semoga memberikan informasi untuk Anda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, dan ada kekeliruan dalam memberikan narasi di video ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bravo Indonesia.